Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini edisi Rabu ya 2 Oktober 2024. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang percuma membaca sholawat Nabi selagi dalam keluarga bertengkar. Bersama narasumber kami akan mengisi Mutiara Pagi di hari Rabu ini, yaitu bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru berjumpa kembali nih. Sudah lama Ustadz ya. Oke, dan hari ini Ustadz insya Allah kita akan mengkaji tentang percuma membaca sholawat Nabi ya Ustadz ya, selagi dalam keluarga bertengkar. Oke, nah pendengar, Anda silakan nanti dapat berinteraktif bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231849329, dan Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kemudian jangan lupa kita juga hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon, dan jangan lupa juga Anda bisa mendengarkan dan juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui RRI Digital ya. Oke pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan khairul ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif kabirana. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk syukurnya adalah thalabul ilmi melalui siaran pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi, yakni Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, saya menyampaikan tema tentang percuma membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW selagi dalam keluarganya bertengkar. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada saat ini masih di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah kita telah dan sedang bahkan akan melaksanakan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pula semua senang, riang gembira dan mengunjungi atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yakni membaca kitab Al-Barzanji atau membaca kitab Simtududor ataupun yang lainnya. Tujuannya tidak bukan adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak sholawat kepadanya, mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Bahkan kata hadis Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku walaupun sekali saja, asru solawat, maka Allah akan berikan rahmat kepada kita. Wa huttat anhu asru khotiat, dan akan diampuni dosanya kalau kita membaca solawat 10 dosa. Bahkan warufi'at lahu asru darajat, dan akan diangkat derajatnya 10 derajat. Sangat luar biasa ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, hikmah dan manfaatnya, yakni kita mendapatkan 10 kasih sayang kalau kita membaca sholawat 1 saja. Dan ketika kita punya dosa akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sholawat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam mukadimah saya sampaikan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, membaca solawat kepada Nabi. Sebelum Allah memerintahkan kita membaca solawat, Allah sudah bersolawat kepadanya. Dan para malaikat pun sama bersolawat kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya, betapa mulianya orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sekarang masih ada di tengah-tengah bulan Rabiul Awal. Namun kita harus ingat, jangan hanya sekedar kita bersolawat, tetap kita jaga kerukunan dalam keluarga. Kerukunan dalam keluarga sangat penting sekali. Jangan sampai kita kakak adik sampai tukaran. Jangan sampai orang tua dengan anak sampai bertengkar, atau sebaliknya. Kita jaga keluarga kita untuk keharmonisannya. Namun kadang-kadang kita menyepelekan ataupun dipandang sebelah mata kaitannya dengan masalah kerukunan dalam keluarga. Salah satu di antaranya, banyak orang mengentengkan, banyak orang yang tidak menyelesaikannya, yakni di saat ada salah satu keluarga kita ada yang telah meninggal dunia. Ketika salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, ada atau tidak ada masalah, harta-harta yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia itu segerakan untuk dibagi.
Jangan sampai harta yang didapatkan dari orang tua susah payah itu menjadi problem, menjadi masalah dalam keluarga. Karena tidak sedikit ketika harta milik orang yang meninggal dunia tidak dibagi waris, problem akan muncul dalam keluarga. Karena kita sadari pula, kita semua ingin mendapatkan hak dari orang tua kita yang telah meninggal dunia sebagai ahli warisnya. Kadang ketika tidak bagi-bagi harta dari orang tuanya, akan timbul kecemburuan dalam keluarga dan akan menjadi masalah dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak ada masalah, segerakan untuk membagi harta peninggalan milik orang tua. Jangan sampai akan terjadi bertengkar antara kakak dengan adik. Jangan sampai tidak ada kasih sayang antara kakak dengan adik. Karena tidak sedikit bahkan banyak ketika persoalan warisan tidak segera diwaris, muncul problemnya adalah saling menggugat satu dengan yang lain. Bahkan saya sangat terkejut di saat saya mewakili Kepala Kementerian Agama Kota Cirebon untuk hadir di Reskrim Polres Kota Cirebon untuk menyampaikan sebagai saksi ahli tentang mengenai masalah harta peninggalan milik orang yang telah meninggal dunia. Kita sadari bahwa namanya harta waris atau pembagian waris itu ranahnya adalah hukum perdata. Tapi kenapa di Polres Kota Cirebon itu banyak sekali kejadian-kejadian itu semuanya masalah pidana semua. Ini sangat terkejut saya. Karena kata kanitnya persoalan masalah warisan itu sangat banyak pidananya itulah. Apakah karena kasus penggelapan itu ada delik penggelapan? Apakah kasusnya persoalan tidak ada izin dari keluarga yang lain itu bisa dikatakan sebagai pidana. Ketika sudah demikian, kakak dengan adik, saudara dengan yang lainnya, keluarga itu pasti akan tidak akur itulah. Eng-engan itulah. Ini yang perlu kita hati-hati, ini yang kita waspadai. Kakak dengan adik adalah sampai kapanpun adalah kakak dengan adik. Orang tua dengan anak sampai kapanpun adalah orang tua dengan anak. Paman, bibi, ponakan pun harus kita jaga semuanya. Jangan gara-gara masalah harta peninggalan orang tua menjadi masalah dalam keluarga ini. Maka sangat naif sekali kalau kita senang membaca sholawat, senang simtidhoror, senang membaca barzanji satu sisi, tapi sisi lain bertengkar dalam keluarga. Sangat naif sekali. Maka mohon maaf pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya mengangkat tema tadi, percuma membaca sholawat Nabi gitu loh. Tetapi dalam keluarganya itu bertengkar. Ada dasarnya saya menyampaikan ini, karena hadis Nabi mengatakan, laisa minna malam yarham soghirona walam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, kata Nabi. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, yang besar tidak menyayangi yang kecil. Kakak tidak menyayangi adiknya. Percuma gitu loh. Mungkin karena besar, mungkin karena kuasa, harta-harta milik orang tua dikuasai semua kepada kakaknya. Ini sebagai aksi dari kakak kepada adiknya. Pasti ada reaksinya. Adik seperti apa ketika diperlakukan demikian? Laisa minna malam yarham soghirona. Maka akibatnya walam ya'rif kabirona. Reaksinya adik tidak menghormati kakaknya. Kalau sudah timbul demikian, kakak dengan adik tukar, kakak dengan adik berselisih dalam hal masalah harta milik peninggalan orang tua, kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk umatku. Mari kita sadar, mari kita memperhatikan hal ini, milik harta-harta milik orang tua. Karena tidak sedikit masalah persoalan harta bisa menjadi gelap mata. Kakak dengan adik tukaran, bahkan tanda kutip kakak dengan adik bunuh-membunuh gara-gara persoalan masalah harta milik peninggalan orang tua. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau sudah demikian, maka bukanlah termasuk umatnya Nabi. Jadi satu sisi kita gemar membaca sholawat, satu sisi kita senang sekali mengunjungi, menghadiri,
memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sisi lain ini yang tidak diperhatikan. Tukaran kakak dengan adik. Bahkan ada istilah Jawa mengatakan sedulur dadi wong sejen. Malah wong sejen dadi sedulur. Nyata enggak dalam keluarga? Nyata enggak dalam masyarakat itu? Sudah banyak demikian. Maka mari kita bersama-sama. Satu sisi kita senang bersolawat. Saya juga senang. Bahkan setiap tanggal 1 sampai tanggal 12 saya mengadakan membaca kitab Al-Barzanji. Sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita galakkan. Dan juga kerukunan dalam keluarga pun harus kita jaga gitu loh. Karena motif persoalan masalah keluarga ini sebagian besar adalah masalah peninggalan milik orang tuanya. Sementara kita sebagai anak, taruhlah anaknya 3, Tata, Toto, Titi kata Bunda Indra itu. Apakah sama karakternya? Apakah sama kepentingannya? Ketika beda karakter, beda kepentingan, khawatir kalau ditunda-tunda peninggalan milik orang tuanya menjadi masalah. Atau istilah menjadi bom waktu nanti khawatirnya. Mungkin sama kakak sama adik saat ini tidak ada masalah. Nanti akan menjadi problem masalah wiridannya kepada generasi kedua. Yakni siapa? Yakni tunggal cucu lah ibaratnya. Generasi kedua adalah ponakan, bibi, dan seterusnya. Itu menjadi masalah. Maka dari itu betapa pentingnya namanya ilmu waris ini. Maka mari kita menyadari kita harus gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus menjaga keharmonisan dalam keluarga. Jangan sampai namanya harta waris hukumnya awalnya perdata malah muncul menjadi pidana. Itu banyak sekali itulah. Naudzubillah, jangan sampai terjadi pada keluarga kita semua. Kita jaga keharmonisan dalam keluarga. Salah satu di antaranya ketika ada keluarga yang meninggal, selesaikan, segerakan untuk membagi harta-harta peninggalan milik orang tua. Ini sangat penting sekali untuk menjaga kehormatan dalam keluarga, menjaga keharmonisan dalam keluarga. Demikian sebagai pancingan, sebagai prolog ini, karena banyak orang tidak terima. Kok kenapa bahasanya percuma? Ini kan sebagai contoh, sebagai tema supaya kita memperhatikan dalam hal ini sangat penting. Satu sisi sholawat, sisi lain pun harus kita jaga dalam keluarga. Demikian, mangga Mas Iskandar Zulkarnain untuk memandu acara berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz Nasuh Al-Faqih yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar tentang percuma katanya membaca sholawat Nabi ya selagi di dalam keluarga ini bertengkar ya Ustadz ya. Yeah. Oke, kini saatnya kita menuju ke line telepon 023184932559. Kita akan undang pendengar yang akan bergabung dalam Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain, Mbak Nadia Samara, dan seluruh angkasawan-angkasawat yang sedang bertugas. Baik, Bunda Indra di pelayangan, silakan Bunda. Bung Icai. Iya. Selamat Hari Batik Nasional. Iya. Itu Bung Icai pakai batik bukan? Itu nggak terlihat di YouTube itu. Coba ditebak. Warnanya sih biru-biru begitu, ada kutul-kutul putihnya. Ungu. Oh, ungu. Tapi batik ya itu. Batik, iya. Oh, enggak jelas gambarnya kalau Kalimantan. Oh, sasirangan. Alhamdulillah, Bunda juga punya sasirangan nih. Enggak kalah nih. Itu Pak Ustadz kenapa tidak pakai batik? Nggak ada informasi. Informasinya. Kalau untuk informasi hari batik akan saya pakai baju batik. Waduh, iya. Tapi iya,
Assalamualaikum dulu Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan kita wabarakatuh. selalu dalam rahmatnya ya. Amin. Amin. Iya, ini menarik ini tentang sholawat ini. Saya pernah ada Ustadz di desa kami, desa Pelayangan ini, sekarang sudah almarhum, masih muda saat maraknya COVID itu. Nah, beliau melihat ada keluarga yang sering bertengkar dalam tanda kutip, lalu beliau berbicara begini, coba banyak-banyak baca salawat katanya, supaya jangan ada pertengkaran di dalam keluarga. Nah, ini judul pagi ini saya lihat, percuma membaca salawat bagi keluarga yang selalu bertengkar. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita balik, banyak-banyaklah membaca salawat agar tidak terjadi pertengkaran. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih Alexander Degree. Sama-sama Bunda. Selamat Hari Batik Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan, terima kasih. Silakan untuk pendengar RRI Cirebon yang lainnya, langsung saja telepon ke 0231849329 ya. Hari ini kita mengkaji tentang percuma membaca sholawat Nabi selagi di dalam keluarga ini ada pertengkaran ya. Begitu Pak Ustadz ya. Ya, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita terima. Assalamualaikum. Oke, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 0231849329. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Kasmo dari Subang. Pak Kasmo di Subang. Silakan Pak Kasmo. Ya, alhamdulillah Bung Iskandar ketemu lagi di udara. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemarin nggak ada RRI kemarin. Kemarin ya. Iya. Sekarang bagus lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terusnya gitu Pak. Iya, amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Kasmo sehat? Iya. Pertanyaan yang sudah terima bagus. Ya. Itu alhamdulillah, minggu-minggu yang sudah terlewat gitu. Alhamdulillah terima Pak Ustadz, pertanyaan saya di jawabannya tepat gitu. Oke. Ya, sekarang begini, ada lagi, maaf Pak Ustadz ya, ada laki-laki menikah yang perempuan yang sudah punya anak gitu, udah punya anak tiri gitulah. Nah, punyanya melimpah gitu, tapi dianya umpamanya meninggal ya. Ini bagiannya itu kedulurnya bisa kebagian gitu Pak Ustadz gitu. Yang meninggal suami apa istrinya? Suaminya. Suaminya yang meninggal. Iya, Anaknya meninggal. dari suami yang pertama laki perempuan. Apanya? Anak dari istri ini dari laki yang pertama laki perempuan. Ya, laki sama perempuan lah gitu. Oke. Nah, Iya. nikah sekarang dengan suami yang sekarang punya anak enggak? Enggak punya anak. Siap. Makanya itu dulur laki-lakinya bisa punya bagian, tapi enggak gitu. Maaf ya. Iya, oke, siap. Ya, segitu aja Bung Ya. Iskandar. Oke, Pak Ya, Kasmo. itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Indra dan juga Pak Kasmo di Subang. Terima kasih Bunda Indra dan Bapak Kasmo di Subang. Semua sehat walafiat, alhamdulillah. Kaitannya dengan masalah bersolawat.
kita melihat sholawat dengan pertengkaran itu semua merupakan antitesis ataupun paradok, berlawanan lah ibaratnya. Sementara kita kan hidup yang bahagia itu adalah yang equilibrium, seimbang antara bersolawat dengan menjaga kerukunan dalam keluarga itu. Nah, kalau sekiranya bersolawat itu baik, akan terhindar dari pertengkaran, sangat-sangat setuju itu. Tapi di masyarakat kadang-kadang rajin bersolawat, tapi dalam keluarganya bertengkar. Makanya saat ini saya akan angkat tema ini. Nah, yang namanya bertengkar kemudian disuruh membaca solawat supaya redam hati, itu benar. Nah, jadi ketika kita bersolawat, insya Allah akan teredam pertengkaran. Sampai kapan pertengkaran berteredam ini? Itulah. Kalau akar masalahnya belum selesai, khawatir akan muncul persoalan-persoalan berikutnya. Nah, ini saya menyampaikan ketika berkeluarga bertengkar ini, ambil salah satu sumbunya masalah harta sebetulnya sih. Terutama masalah harta peninggalan milik orang tua. Ini ujung pangkalnya dalam keluarga bertengkar itu masalahnya. Gitu. Maka ketika kita keluarga ada yang meninggal dunia, segera untuk dibagi, itu tujuan jangan sampai bertengkar masalahnya. Karena akhir-akhir ini saya mendapatkan konsultasi dari warga, dari masyarakat umat Islam, itu semuanya hampir bertengkar semua, itulah. Bahkan belum saya menyampaikan pun sudah ribut duluan sebelum saya menyampaikan yang sebenarnya itu. Berarti ini kan sebuah persoalan dalam keluarga ini. Karena semua orang ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya kan. Dengan peribahasa gara-gara harta menjadi gelap mata kan gitu loh. Apapun dilaksanakan walaupun dalam kutip itu salah gitu loh. Maka dari itu ketika kita bersolawat harus mudah-mudahan kita hatinya luluh gitu loh. Nah, persoalan salawat dalam hadis Nabi sampaikan pula, satu, kita membaca solawat saja ada 3 keuntungan. Keuntungan pertama, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Keuntungan kedua, dosa-dosa yang kita laksanakan akan diampuni oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, derajatnya akan diangkat oleh Allah SWT. Ini kan efek positifnya ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dosa, kemudian dapat rahmat, kasih sayang, dan seterusnya sesuatu yang kebaikan gitu loh. Tapi kalau kita melihat dari Al-Quran, ketika kita tidak menjalankan masalah waris, kita konteksnya masalah waris ya, bukan yang lain gitu. Harus kita batas ini. Konteksnya waris ya ini deh. Ketika bertengkar persoalan masalah waris nih, bukan yang lain ini. Karena pertengkaran bisa juga di luar waris kan ada kan. Nah, kita konteksnya masalah waris karena saya hubungannya masalah waris masalahnya. Ketika orang tidak menjalankan syariat Allah tentang menerima waris, Allah memberi punishment-nya apa? Bukan dosa, tapi yudkhilhu naron khalidan fiha. Jadi ketika kita tidak menjalankan waris, dalam keluarganya bertengkar, itu persoalan punishment-nya adalah naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Nah, ini kita jangan sampai terjadi gitu. Jangan sampai terjadi kita akan masuk neraka gitu loh. Getol kita rajin membaca sholawat tapi mengabaikan masalah waris ini. Ujung-ujungnya bertengkar sampai mohon maaf kadang-kadang bunuh-membunuh. Al-qatil wal maktul fil nar. Orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh adalah neraka. Dan ketika masalah waris kakak dengan adik ribut, kata Nabi, tidak termasuk umatku. Bahkan ada hadis Nabi yang lain mengatakan, la tadkhulul jannata qatir rahim. Tidak bisa masuk surga, kata Nabi. Orang tersebut, karena sebabnya apa? Karena putus silaturahim. Modus operandi putus silaturahim gara-gara apa? Ternyata gara-gara masalah warisan. Ada nggak Mas Iskandar Zulkarnain? Banyak itu. Banyak. Maka kita jangan abaikan masalah waris, sangat penting sekali gitu loh. Tapi banyak sekali dianggap sebelah mata gitu masalah waris ini. Maka saya beberapa kali dalam tema ini waris dianggap masih sebelah mata. Itu loh.
Padahal waris ini menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi sangat penting. Dan hadis Nabi mengatakan waris adalah separuh dari ilmu. Penting banget itu loh. Dan masalah waris ketika ketika menjalankannya surga, ketika meninggalkannya adalah neraka. Maka ketika kita bersolawat tadi, dapat rahmat, dapat kasih sayang, diampuni dosanya. Kalau dosanya banyak sumpama ini, bisa nggak terampuni itu loh. Sementara sholatnya hanya beberapa kali sholawat saja kita membacanya. Tapi meninggalkan masalah waris akibatnya bunuh-membunuh, akibatnya bertengkar. Tidak membunuh, tidak bertengkar saja, tidak silaturahim saja kata Nabi itu tidak bisa masuk surga. Itu loh. Maka paradok inilah yang harus kita hindari. Gemar bersalat, yes itu loh. Tapi ingat namanya menjaga kerukunan dalam keluarga sangat yes, harus kita jaga. Sehingga kita tetap diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada dasarnya hadis Nabi, laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Ketika kita gemar membaca sholat tapi kita menyepelekan masalah keluarga, ini menjadi sia-sia sholawatnya. Ya. Nah itu kan kesimpulannya demikian kan. Mudah-mudahan kita gemar membaca sholawat tapi jaga kerukunan dalam keluarga. Jangan sampai sedulur dari wong sejen. Sedulur tetap sedulur. Wong sejen boleh jadi sedulur. Itu boleh nggak? Boleh gitu loh. Sedulur tetap sedulur. Wong sejen jadi sedulur boleh. Ya. Tapi jangan sampai sedulur dari wong sejen jadi sedulur. Jangan terjadi kan gitu. Iya. Betul nggak? Betul. Karena tidak ada istilah mantan antara kakak dengan adik. Ada nggak mantan? Tidak ada. Nggak ada. Apa ada istilah mantan orang tua dengan anak? Ada nggak? Tidak ada. Sampai kapanpun anak tetap anak. Kapanpun orang tua tetap orang tua. Kita jaga ini gitu loh. Jangan gara-gara warisan ake beli. Jadi masalah kan gitu. Warisan ingat hanya sebagai sebagian dari harta Allah yang kita dapatkan yang tidak susah gitu loh. Harta yang paling hebat itu harta dan keringat kita loh mas. Betul nggak? Kalau warisan kalau salah-salah caranya menjadi masalah gitu loh. Tapi Walaupun nyatanya mudah mendapatkannya. Maka ketika kita dapat harta kan ada dua tanggung jawabnya. Dari mana engkau dapatkan, akan kemana harta dibelanjakan. Itu kan sangat berat sekali. Tapi namanya harta orang suka semua gitu loh. Akibat suka gelap mata juga itu loh. Nah maka dengan melalui siaran RR inilah mudah-mudahan kita dapat menyadari betapa pentingnya namanya warisan itu. Itu ya. Oke. Kemudian kaitannya dengan masalah Pak Dari Kasmo pertanyaan Pak tentang Kasmo mengenai nikah yang kedua kalinya berarti. Nikah sebelum dengan laki ini perempuan bawa anak lah. Berarti dari suami yang pertama. Ya. Ketika suami yang pertama cerai mati atau cerai hidup dipastikan. Kalau sekiranya cerai hidup maka ada harta gonogini, separuh milik suami, mantan suami, separuh milik mantan istri. Kalau cerai mati maka dibagi waris, separuh sebagai harta bawaan istri, kemudian dapat warisan dari suaminya 1/8-nya. Menikah dengan suami yang sekarang ini tidak punya anak tadi ya. Kemudian suaminya meninggal dunia tadi sampaikan. Ketika menikah dengan suami yang kedua ini sudah berapa lama? Apakah ada muncul harta bersama? Kalau sekiranya ada harta muncul bersama, sumpama menikah dengan suami yang pertama ini seumpama nih punya harta warisan lah dengan suami yang pertama taruhlah 10.000 gampangannya. Kemudian menikah dengan suami yang sekarang itu punya harta bersama 10.000 juga. Ketika meninggal dunia dengan suami yang kedua ini 10.000 dari harta bersama ini dibagi dua dulu. Yang dibagi hanya miliknya suami yang meninggal dunia itu, yakni 5.000. 5.000 itu siapa ahli warisnya ketika suami meninggal dunia? Istrinya dan saudara-saudara suami kalau ada. Karena tidak punya anak kan ya kan? Yang meninggal adalah suami kan? Nah gitu loh. Karena menikah dengan istri sekarang tidak punya anak. Nah gitu. Nah
istrinya dapat berapa ketika meninggal suami ini karena tidak punya anak, maka istri mendapat 1/4. Saudara-saudaranya dapat warisan karena tidak punya anak dengan istri. Kalau tadi kan anaknya istri kan, ini istri dengan suami yang pertama. Anak dari suami yang pertama ketika meninggal suami yang kedua ini tidak saling mewarisi. Gitu. Sebabnya apa? Anak sambung atau bapak sambung tidak saling mewarisi. Saling mewarisi hanya sebab pernikahan, yakni sebab suami istri. Yang kedua sebab keturunan. Maka anak sambung ataupun anak dari suami yang pertama nyambung nggak dengan suami yang sekarang secara nasab? Tidak, kan gitu. Maka tidak saling mewarisi. Maka ketika meninggalnya suami yang sekarang ini tidak punya anak dengan istri yang sekarang ini, maka hak warisnya adalah istrinya dan saudara-saudaranya suami. Karena tidak punya anak menikah yang sekarang ini. Kalau sekiranya suami punya anak dengan istri yang pertama, sumama, maka saudara-saudara tidak dapat karena ada anak. Gitu loh. Jadi sangat prinsipal itu adalah saling mewarisi karena sebab pernikahan, yang kedua karena sebab keturunan atau nasab. Kalau sebab pernikahan hanya sebatas suami istri, yang kedua kalau sebab nasab karena keturunan, anak kandung, itu ya, saudara kandung, itu adalah saling mewarisi. Itu barangkali. Baik. Tinggal dilihat harta bersamanya dengan suami yang sekarang berapa. Gitu loh. Oke, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Indra di Pelayangan dan juga Pak Kasmo di Subang. Kita lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 2 Oktober 2024. Silakan untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 0231849329. Langsung saja Anda bisa telepon sekarang. Dan untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Terima kasih. Ada Pak siapa ini? Pak Sutariat ya. Assalamualaikum. Abdi nganggo bahasa Sunda. Pak Sutariat Cidaun Cianjur Kidul. Patarosan solawat serpisan anu dianggoku para ustad. Mana anu dicontohkan ku Rasul. Saya tidak bisa bahasa Sunda nih. Diterjemahkan. Nah, saya juga bingung ini. Aduh. Bahasa Indonesia apa nih? Jadi Pak Sutariat di Cidaun Cianjur Kidul, yeah. Patarosan. Ingin bertanya mungkin ya. Yeah. Solawat saya pisan mungkin. Bagus pisan. Bagus banget. Anu dianggo ku para ustad. Mana anu dicontohkan ku Rasul. Apa? Oh, ya. Dicontohkan pada Rasul. Pada Rasul ya. Pertanyaannya? Itu saja, hanya menyampaikan itu saja katanya. Berarti pernyataan kayaknya, bukan pertanyaan. Ya. Ya jadi kalau mungkin bisa, saya nggak bisa bahasa Sunda ini terus terang. Dicontohkan oleh Rasul mungkin itu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Sutariat ya. Cianjur. Ada penelpon yang masuk, kita terima satu penelpon dulu Ustadz ya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Penyiar dan juga Pak Ustadz sebelumnya. Dengan Pak, mohon maaf Pak, dengan Pak siapa? Pak Samiun. Pak Samiun di Cirebon ya Pak? Iya, Cirebon. Iya, mangga silakan. Nah, begini Pak Ustadz, kalau ada suami istri salah satunya meninggal, kemudian harta itu tidak segera dibagi. Nah, lalu sebelahnya yang satunya itu meninggal lagi, berarti kan dua-duanya meninggal. Tadi harta belum dibagi. Nah, itu gimana prosedur ataupun tata caranya? Yang meninggal lebih dulu siapa? Suami apa istri? Ya, itu kan bisa terjadi. Enggak, seumpama nih yang meninggal siapa dulu? Suaminya. Oke, siap. Ya. Ya, itu. Jadi kan ada anak-anak. Nah, itu bagaimana cara? Anaknya berapa anaknya? Ya,
Anaknya sih bisa saja 2, 3 gitu. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Samiun di Cirebon. Kemudian kita ke pendengar yang bergabung melalui WhatsApp kembali, kita berikan kesempatan. Ini ada Ibu Reni di Plumbon, katanya Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah senang Pak Ustadz bisa ceramah lagi, semoga sehat selalu. Amin. Mau bertanya bagaimana kalau suka membaca sholawat tapi ada dari keluarganya yang egois, mau menguasai harta orang tua, padahal orang tuanya masih hidup. Jadi apakah orang tersebut ini akan mendapat pahala atau tidak? Kan manusia memang tempat yang hilaf dan salah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Oke, Pak Iskandar, hatur nuhun, sami-sami. Terima kasih untuk Ibu Reni di Plumbon. Ya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. 2 pertanyaan. Pak Sutariat di Cianjur ya. Mohon maaf saya tidak bisa bahasa Sunda. Kalaupun tadi sampaikan sholawat sangat bagus banget, bagus sekali gitu loh. Dan Rasul sebagai contoh, emang itu sebagai pernyataan berarti. Sholawat itu banyak sekali katanya, tapi mana yang dicontohkan oleh Rasul? Oh gitu. Memang namanya sholawat sangat bervarian. Sholawat yang sederhana kan Allahumma sholli alaihi, gitu loh. Sallallahu ala Muhammad, banyak sekali varian-variannya. Kemudian ulama itu memodifikasi sholawat itu, ujung-ujungnya pada Nabi Muhammad SAW gitu loh. Ketika kebutuhan ekonomi, contohnya ada sholawat rizki kan gitu loh. Ketika orang sakit ada sholawat syifa gitu loh. Jadi semua sholat itu bagus semua ya? Bagus semua. Karena tujuannya ke Nabi. Iya. Tapi apa kepentingan Rasul, keinginan yang kita harapkan kan gitu. Ada sholawat asghilin dan seterusnya. Semua itu banyak bagus semua. Dan waktu Nabi pun tidak ada contoh itu, hanya sebagai Allahumma sholli alaihi. Dan ini perintah Allah nama salawat itu. Sebagaimana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sugestinya kuat tentang sholawat, karena sholawat adalah sebagai penghambaan diri kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kan sebagai utusan Allah kan? Iya. Second line lah katakanlah ibaratnya itulah. Jadi kita tahu tentang mengenai ajaran Allah kan melalui Rasul. Maka kita betapa hebatnya ketika kita bersolat pada Rasul. Rasa ucapan terima kasihnya lah ibaratnya gitulah. Walaupun Rasul tidak butuh kita sebetulnya sholawat itu. Ibarat dalam gelas itu sangat cukup Rasul itu. Tapi ketika kita diberi air lagi akan tumpah enggak? Tumpahannya itu, turahannya itu untuk kita, kembali pada kita gitu loh. Gitu. Maka kita dianjurkan sholat itu ya. Terima kasih Pak Sutariat. Pak Sutariat ya. Okay. Pak Sutariat di Cianjur. Ya. Sekarang ke pertanyaan Pak Samiun. Singkat-singkat saja mungkin Ustaz, mohon maaf. Oke. Pak Samiun, ketika suami istri meninggalnya 2 kali berdua, maka cara pembagiannya secara sistem munasakhoh. Sistem pembagian waris itu dibagi dalam waktu yang sama, tapi orang yang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Selama yang awalnya meninggal suami, berikutnya adalah istri. Maka namanya hukum waris tidak kolektif kolegial, tidak sekali dalam pembagian waris, harus 2 kali tahap. Itu loh. Siapa yang lebih dulu meninggal? Seandainya yang meninggal suami, maka harta milik suami yang dibagi. Misal harta setelah dijadikan rupiah 1 miliar sumpama. Dibagi 2 dulu, suami 500, istri 500. Tahap pertama milik suami 500. Siapa ahli warisnya? Istrinya dan anak-anaknya. Istri dapat 2 hak, separuh dari harta bersama sebagai harta gondong ini, dan 1/8 dari warisan dari suami. Anak-anaknya sebagai ahli waris asobah setelah diambil 1/8-nya. Selesai, kemudian tahap yang kedua miliknya istri. Harta istri setelah meninggal suami tadi berapa? 2. Separuh dari harta bersama, misal 1.500.000, kemudian dapat 1/8 dari suami, 1/8-nya 500 adalah 62.500. Berarti harta milik istri yang meninggal dunia kedua ini, harta warisnya adalah 562.500. Kepada siapa ahli warisnya? Kepada anak-anaknya. Itu. Jadi tidak kolektif kolegial, itu kebijakan kolektif kolegial itu. Tapi kalau waris adalah hukumnya personifikasi, personal.
yakni suami lulu meninggal dunia dibagi waris tahap pertama, kemudian tahap kedua milik istrinya. Insya Allah ketika dibagi waris suami istri akan tenang. Baik. Kaitannya dengan masalah Ibu Reni, Ibu Reni sekarang. persoalan mengenai masalah suka dalam membaca sholawat kepada Nabi, tapi anak itu menguasai egois, harta milik orang tuanya masih hidup. Maka kita sebagai saudara seiman, maka kita saling nasihat dan menasihati. Ibarat lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak benar, apalagi ada orang tua. Kalau kita sama orang tua harus taat nggak? Hormat nggak? Hormat. Tapi kadang-kadang mohon maaf, orang tua kadang-kadang salah juga. Kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Akibatnya semua hartanya diberikan semua kepada anak. Sampai nol kadang-kadang. Harta milik orang tua berupa rumah sudah dikasihkan kepada anak. Problemnya nanti orang tua ikut sama anak, bukan anak sama ikut orang tua. Itulah. Maka ketika ada anak menguasai sementara orang tua masih hidup, ya kita beri nasihat. Nasihat itulah sebagai hal yang penting untuk orang yang tadi itu. Watawasau bil haq, saling nasihat, menasihati dalam kebenaran itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat ada orang tua itu. Karena orang tua adalah sampai kapanpun adalah tetap sebagai orang tua. Harus kita hormati, harus kita jaga. Itulah. Demikian. Ya, baik. Ustadz, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi hari ini, mungkin Ustadz ada kesimpulan Ustadz mengenai tema kita ataupun juga mengenai apa yang kita kaji di pagi hari ini tentang percuma membaca sholawat Nabi, Ustadz, selagi di dalam keluarga bertengkar. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Iskandar Zulkarnain dan para pendengar dimanapun berada. Jadi kita tetap semangat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Harapannya supaya kita mendapat syafaat pada Nabi Muhammad nanti di akhirat kelak. Namun tidak hanya sebatas sholawat, tapi kita jaga pula tentang kerukunan dalam keluarga. Sehingga paradok itu hilang gitu loh. Saudara, sedulur tetap sedulur. Sholawat tetap kita laksanakan. Itu yang paling utama. Kita hidup harus equilibrium, harus seimbang. Sholawat kita jalan, yang paling utama lagi adalah keluarga kita jaga. Jangan sampai sedulur dadi wong sejen dadi sedulur. Kalau demikian, kita tidak diakui sebagai umatnya. Satu sisi kita ingin diakui sebagai umatnya, tapi sisi sikap kita bertolak belakang, itu loh. Kalau ibarat yang lain STMJ, apa tuh? Sholat terus, maksiat jalan. Itu masalah sholat. Sama juga, sholawat terus, tapi bertengkar jalan. Kalau bertengkar jalan, kata Nabi kan tadi, tidak menjadi umatnya Nabi, dan tidak bisa masuk surga. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Maka kita harus equilibrium, harus seimbang. Sholawat tetap kita laksanakan, tapi kerukunan dalam keluarga harus kita jaga. Mudah-mudahan melalui ini kita tetap rukun dalam keluarga. Amin. Dan sholawat kita tetap kita baca setiap saat, setiap waktu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih SAG MSY yang sudah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon untuk edisi Rabu 2 Oktober 2024. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.